Halo, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas salah satu badan usaha paling unik yang ada di Indonesia, koperasi. Ini adalah sebuah model bisnis yang fokus utamanya bukan cuma cari untung, tapi justru kesejahteraan para anggotanya. Coba deh kita bayangin sebentar. Di dunia yang isinya perusahaan berlomba-lomba cari laba sebesar-besarnya, ada sebuah konsep yang logikanya justru dibalik. Gimana kalau tujuan utamanya adalah kebaikan bersama? Nah, pertanyaan mendasar inilah yang melahirkan koperasi. Untuk benar-benar paham soal koperasi, kita harus kembali ke akarnya. Ide ini tuh nggak lahir dari ruang rapat direksi yang mewah, tapi dari penderitaan dan kebutuhan nyata masyarakat kita. Oke, mari kita selami sejarahnya. Jadi, ini nih masalah utamanya. Waktu itu, banyak banget rakyat kecil, termasuk para pegawai, yang hidupnya susah karena terjerat utang ke rentenir. Bunganya, wah jangan ditanya, tinggi banget, bikin mereka makin terpuruk dan sulit bangkit. Jelas, sebuah solusi sangat dibutuhkan saat itu. Dan solusi itu akhirnya datang. Dimulai tahun 1896, ada Raden Arya Wirya Atmaja yang mendirikan semacam bank bantuan. Keren kan? Nah, ide ini terus bergulir, didorong sama organisasi pergerakan kayak Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam. Sampai ke puncaknya di tanggal 12 Juli 1947. Tanggal inilah yang jadi tonggak sejarah karena saat itu diselenggarakan Kongres Koperasi pertama yang sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Koperasi Nasional. Oke, tadi kan kita udah lihat sejarahnya ya. Sekarang, yuk kita bedah konsepnya. Emang apa sih yang bikin koperasi ini begitu berbeda? Kalau secara hukum, definisinya cukup jelas. Koperasi itu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya sendiri. Dan ada dua frasa kunci yang jadi jantungnya di sini. Prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Tapi kalau definisi hukum tadi kedengarannya agak kaku, coba deh kita resapi kata-kata dari Bung Hatta, bapak koperasi kita. Beliau bilang, koperasi itu adalah alat perjuangan ekonomi, sebuah persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Dalam banget kan? Jadi ini bukan soal seberapa besar modalnya, tapi soal kekuatan orang-orang yang bersatu. Terus gimana cara kerjanya di lapangan? Siapa yang pegang kendali? Jawabannya simpel banget, ya para anggota itu sendiri. Semua koperasi di Indonesia itu berpegang pada prinsip-prinsip ini. Dua yang paling fundamental adalah, pertama, pengelolaannya demokratis, dan kedua, pembagian hasil usahanya adil. Jadi ini bukan soal seberapa besar modal yang kamu tanam, tapi seberapa aktif kamu berpartisipasi. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Di dalam koperasi, keputusan tertinggi itu nggak dibuat oleh direktur atau pemegang saham mayoritas, tapi dibuat dalam sebuah forum yang namanya rapat anggota, di mana setiap anggota punya hak suara yang sama. Satu orang, satu suara. Inilah yang namanya demokrasi ekonomi dalam prakteknya. Lalu modalnya dari mana? Utamanya ya dari anggota sendiri. Ada yang namanya simpanan pokok, yang dibayar sekali pas daftar, dan simpanan wajib, yang dibayar rutin. Ini nunjukin kalau kekuatan finansial koperasi itu ya dibangun dari komitmen kolektif para anggotanya. Kalau di perusahaan biasa, kita kenal istilah laba atau profit yang masuk ke kantong investor kan? Nah, di koperasi namanya sisa hasil usaha atau SHU. Bedanya fundamental banget. SHU ini ibarat uang kembalian atau cashback yang dibagikan lagi ke para anggota. Ini bukan keuntungan buat pemilik modal, tapi surplus yang dikembalikan sesuai kontribusi. Jadi, makin sering Anda bertransaksi dengan koperasi, makin besar juga kembalian yang Anda terima. Dengan model yang seunik ini, pertanyaannya, apa sih sebetulnya peran koperasi bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan? Lambang ini bukan cuma sekedar logo loh, ada filosofi mendalam di baliknya. Koperasi itu disebut sebagai Sokoguru atau pilar utama perekonomian nasional dan ini diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33. Artinya, koperasi itu dipandang sebagai fondasi ekonomi kita yang berwatak sosial dan berkeadilan. Perannya luas banget, mulai dari mengangkat kesejahteraan anggota, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sampai jadi basis ketahanan ekonomi bangsa. Bisa dibilang, koperasi adalah wujud nyata dari ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Tapi disinilah kita perlu berpikir kritis. Walaupun cita-citanya luhur banget dan perannya diakui konstitusi, kita tahu kan realitanya seringkali berbeda. Banyak koperasi yang stagnan atau bahkan gagal. Mungkin karena isu manajemen, kurang inovasi, atau persaingan yang makin ketat. Nah, ini adalah pertanyaan penting yang harus kita hadapi. Pertanyaan tadi itu jadi kunci buat melihat ke masa depan.
Supaya koperasi bisa tetap relevan di era modern, kita harus paham dulu perbedaan mendasar antara koperasi dengan model bisnis lainnya. Ini dia bedanya. Di satu sisi, ada koperasi yang tujuannya kesejahteraan anggota, dan kekuasaannya satu anggota satu suara. Di sisi lain, ada badan usaha lain yang tujuannya cari untung, dan kekuasaannya berdasarkan kepemilikan modal. Jelas ya, dua filosofi yang sangat berbeda. Satu fokus ke orang, satu lagi fokus ke uang. Jadi, ini pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama. Di tengah gempuran startup, e-commerce, dan persaingan global yang begitu ketat, apa semangat gotong royong ala koperasi ini masih punya tempat? Mampukah koperasi beradaptasi dan kembali jadi pilar kekuatan ekonomi kita? Jawabannya mungkin ada di tangan kita semua.